Mas Hensat, kalau secara survei di Jakarta, survei Kaisang itu masih kecil, di Jawa Tengah tinggi. Apakah berarti sudah pasti lebih realistis Kaisang maju di Jawa Tengah dibandingkan Jakarta? Ya kalau dilihat hometownnya Jawa Tengah. Tapi sih saya setuju sama judul ini nih, karpet merah bagi Kaisang ya. Kan jalannya sudah dibuat gitu ya. Dan menurut saya, buat apa Kaisang maju di Jawa Tengah kalau di Jakarta bisa gitu ya. Dan kemudian kan banyak yang menyangka mungkin Kaisang bakal jadi wagub. Menurut saya sih buat apa? Karena saya setuju ini karpet merah itu memang dibuat untuk Kaisang dan harusnya dia bisa berlaga di kota yang dia mau atau di provinsi yang dia mau. Dengan segala kekuatan yang dia miliki sekarang, apalagi ketua umum PSI kan, PSI juga jaringannya sudah mulai kuat. Jadi saya setuju dengan judul ini. Dan harusnya kita tidak langsung berasumsi bahwa Kaisang akan ke Jawa Tengah. Karena bisa jadi dia di Jakarta. Gitu. Dengan kekuatan yang dia punya, dia bisa milih tuh. Kekuatan yang dia punya ngerti ya. Maksudnya kekuatan nggak ngerti? Apa maksudnya Mas Hensat? Ya Bisa kan, milih se-Indonesia kan bisa gitu ya. Tadi ya. maksudnya apa? Jalan yang sudah dibuat untuk Kaisang itu satu maksud dibuat oleh siapa? Terus kekuatan yang dia punya maksudnya apa jalan maksudnya? yang dibuat oleh Kaisang, yang dibuat untuk Kaisang itu kan ada undang-undangnya. Udah oke, aman. Kekuatan Kan yang belum tentu undang-undangnya dibuat buat Kaisang. Oh iya. Saya yang jawab. Iya. Tapi kan kalau Kaisang mau pakai itu kan boleh kan? Boleh. Ya udah. Terus kemudian kekuatan yang dimiliki Kaisang ada bapaknya. Oh. Jadi dengan karpet merah bagi Kaisang saya setuju. Memang ini kalau Mas Kaisang mau pakai, dia punya daya upaya dan sumber daya Maksudnya yang jangan bisa. nanggung, jangan jadi wakil, jangan juga di Jawa Tengah, lebih baik di Jakarta. Saya nggak ketemu alasan kenapa dia harus jadi wakil. Kalau memang dia bisa jadi gubernur. Dan saya juga nggak ketemu alasan kenapa harus Jawa Tengah kalau dia bisa di Jakarta. Karpet udah digelar ya. Sampai hari ini kan salah satu menurut saya kenapa Kim tidak memutuskan, belum juga memutuskan, itu mungkin karena Pak Jokowi belum memastikan Kaisang itu mau di Jakarta atau Jawa Tengah. Oke, coba ditanya perwakilan Kalau Kim sudah yang lain ya. diputuskan ya. Oke, tanya perwakilan Kim yang lain. Coba Bang Maman. Benarkah Kaisang di mana, di Jawa Tengah kah, di Jakarta itu tergantung. Kimnya mengatakan apa, tergantung juga Pak Jokowi arahannya bagaimana. Gini Mbak, saya dari dulu selalu beranggapan bahwa di saat kita running dalam kontestasi politik atau berpolitik, kita harus punya beberapa opsi. Yang paling berbahaya itu kalau dalam kita melakukan langkah politik, kita hanya punya satu opsi. Itu yang menurut saya berbahaya. Artinya dari sisi Partai Golkar, dan kita harus mengakui bahwa yang melempar wacana agar Mas Kaisang dicalonkan di DKI salah satunya adalah Partai Golkar. Dan saya menyetujui itu. Saya sebagai Bapilu di Partai Golkar menyetujui itu karena yang terpenting bagi kita adalah kita harus punya beberapa opsi pilihan yang dimana nanti kita sudah terbangun sebuah kesepemahaman di antara Kim bahwa kita menginginkan linearitas. Apa itu linearitas? Dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, ada pendistribusian program yang memang linear nanti kalau misalnya ada kesepemahaman di antara Kim. Nah, ini yang tadi kita bilang karena ada kesepemahaman itu di koalisi Kim, maka dari itu kita buat beberapa opsi. Jadi opsi melempar Mas Kaisang di DKI Jakarta berpasangan dengan Baba Alun yang sekarang kita buat tagline-nya Ka'bah itu adalah bagian dari opsi yang kita tawarkan. Ya apakah pasti di DKI atau tidak di Jawa Tengah bagi kami nanti itu biarkan kita eksplor aja dulu. Jadi bagi saya tidak ada yang perlu khawatir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan panik atau bagaimana. Ini adalah bagian dari sebuah proses demokrasi biasa aja. Siapa sih yang lagi panik? Ya nggak tahu kan kesannya kan kayak Soalnya gitu. Bang Maman mengatakan ya nggak perlu panik. Emangnya ada yang panik? Ya nggak tahu. Menurut Mbak Zilvia ada yang panik nggak? Menurut Anda dulu ada yang bilang panik. Saya sih melihat. Kenapa Mas Hensat? Jadi artinya Makanya begini. saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Kodari. Ini nanti hanya secangkir aja yang berisik kan. Makanya pada saat Metro TV membuat judul karpet merah untuk Kaisang, saya setuju. Karena ini memang momennya Kaisang banget gitu loh. Atmosfernya itu udah atmosfer Kaisang. Jadi kalau pada saat misalnya Golkar mendorong gubernur, emang mestinya gubernur dong dorongnya. Orang kesempatannya ada kok jadi gubernur, buat apa jadi wagub. Jadi oke nih judulnya Metro TV ini. Saya Iya, setuju nih. pastilah kita oke. Terus Bang Maman? Ya, terus saya tambahkan,
rekomendasi ataupun surat tugas yang kita berikan kepada Babah Alun, Pak Yusuf Amka itu kan 2. Menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Artinya kita membuka semua opsi. Oke. Jadi bagi saya... Tapi bukannya Golkar sudah pasti mendukung Ahmad Lutfi kalau untuk Jawa Tengah? Berarti opsi untuk mendukung Kaisang di Jawa Tengah? Jadi gini Mbak, sampai saat ini belum ada yang final. Jadi kita harus sampaikan sampai saat ini belum ada yang final. Tergantung siapa Karena itu? sekarang Karena begini. sudah ketua umum ya. Karena sekarang ini begini. Sekarang ini kan kita masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Sampai tanggal 26. Artinya ruang 1 bulan itu bagi kami layak untuk kita exercise dan kita lempar ke publik. Nah keputusannya seperti apa? Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa politik itu dinamis, nggak ada yang pasti. Mendorong Kaisang di Jakarta apakah supaya RK tidak ditarik ke Jakarta? Enggak, Nggak itu juga. opsi. Belum tentu juga RK pasti tidak di Jakarta atau pasti di Jawa Barat atau pasti tidak di Jawa Barat. Jadi yang tadi saya mau bilang kata kuncinya adalah semua ini adalah bagian dari opsi-opsi politik yang menurut kita semakin banyak opsi, semakin enak nanti kita gotak-gatuknya. Nanti kan tinggal bos-bos ini, bos-bos ketua umum ini duduk sama-sama aja. Oke, ini kalau begini, ini begini. Baik. Namun Berbicara satu hal soal- yang saya ingin sampaikan tetap bahwa pendekatan survei saintifik, pendekatan bagaimana cara menang itu harus tetap menjadi pertimbangan. Jadi saya pikir nggak ada yang ini kok. Opsi masih terbuka ya? Masih terbuka. Berbicara soal opsi masih terbuka, coba kita simak juga ada pernyataan dari Mbak Puan Maharani yang mengatakan bahwa ikut mempertimbangkan Kaisang di Pilkada Jawa Tengah setelah melihat survei Kaisang di Jawa Tengah yang bagus. Coba kita tampilkan bagaimana Mbak Puan juga ikut mengatakan bahwa mempertimbangkan Kaisang di Jawa Tengah. Sambil dibuka ya teman-teman, saya akan tanya ke Bang Adian. Bang Adian, benar tidak sih sebetulnya PDI Perjuangan ikut mempertimbangkan Kaisang untuk memimpin di Jawa Tengah? Coba dibuka dulu dong. Buka dulu dong, ayo. Pernyataannya seperti apa? Buying time. Buying time. Kalau sepak bola. Nggak baik Di Jakarta juga. Iya memang. Biasa ada kesalahan. Kayaknya teknisnya aja tegang diminta sama Bang Adian. Nah, Buying ini time. dia. Nah, bukan ini juga. Bukan ini juga. Ini gimana sih? Saya mewakili. Mbak Puan pernah mengatakan dan kita tahu bersama. Sepertinya Metro TV panik. Bukan panik. Tim teknisnya. Nah. Tadi pokoknya Wah, bagus bisa jadi pertimbangan. Ketua DPR itu pertimbangan untuk mengungkapkan Mas bahwa Dusung Kaisang calon itu juga sendiri bisa. dong, mestinya. Ini setelah melihat hasil Kok dari jadi Lembaga aku Survei juru Indonesia. bicara Mbak Puan. Benar tidak sih Bang Adian dipertimbangkan? Itu sebetulnya intinya. Jangan dihilangkan masalah teknis ini. Tentunya dipertimbangkan loh. Yang kita pertimbangkan itu banyak hal Mbak ya. Pertama survei. Tapi apakah survei menjadi satu-satunya penentu? Oh tidak dong. Kenapa tidak menjadi satu-satunya penentu? Kita menghormati 33 kursi yang kita miliki. Bagaimana mungkin kemudian 33 kursi ini harus mengalah untuk 2 kursi? Di mana-mana kalau misalnya kita pakai logika umum ya, yang 2 lah yang bergabung pada yang 33. Yang 2 lah yang bergabung pada yang 17. 17 lah yang kemudian menentukan siapa gubernurnya. Kalau kemudian yang 2 yang mengatur, sepertinya ada kekuatan lain di luar daripada angka-angka. Tapi yang 2 ini yang surveinya lagi tinggi, Bang Adian. 33. Bukan. Survei satu sisi. Oke. Tapi kan kita berhitung tentang begini, Pak. Kalau dia cuma punya 2 kursi, oke. Bagaimana dia mengatur anggaran dan kebijakan-kebijakan lain di parlemen? Kenapa parlemennya ada 17, ada 20, ada 33, gitu loh. Kenapa kemudian kita berharap yang punya kursi banyak itu lah yang kemudian jadi pemimpin nomor satunya, agar keseimbangan di parlemennya berjalan. Kalau kemudian cuma menginginkan pokoknya mau 2 saya gubernur, mau 1 saya gubernur, segala macam, berpikir dong bagaimana pengelolaan parlemennya. Itu kan penting juga, kan tidak cuma eksekutif toh. Eksekutif ini hanya bisa berjalan kalau ada legislatifnya. Nah, dia harus kemudian bernegosiasi dengan sekian banyak orang. Nah, menurut saya itu menyulitkan proses berjalannya pemerintahan daerah saat itu. Oke, berarti kalau sebagai Gitu loh. Ketua Bapilu Pilkada PDI Perjuangan, Bang Adian ingin mengatakan untuk Jawa Tengah PSI tidak akan dipertimbangkan, Kaisang tidak akan Kita dipertimbangkan. percaya pada kemampuan kader kita. Kita melakukan kaderisasi, kita melakukan pendidikan politik, kita menempa kader kita sebaik-baiknya. Baik. Kita percaya kader kita punya kemampuan lebih baik daripada Kaisang. Oke. Kalau tidak percaya, ngapain kita kaderisasi partai? Golkar juga pasti punya kader yang lebih baik dari Kaisang.
makanya dia bisa menang 17 kursi. PKB juga pasti punya kader yang lebih baik dari Kaisang, makanya dia menang 20 kursi. Kalau kemudian kita tidak percaya pada kemampuan kader kita, ngapain kita bangun partai politik? Banyak yang melirik Kaisang, tapi juga banyak yang memandang Kaisang sebelah mata.